Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Semoga dimanapun kita berada tetap sehat selalu ya. Dan jangan lupa selalu menerapkan 3M di masa pandemi ini. Pertama, menggunakan masker, mencuci tangan, dan selalu menjaga jarak. Nah, pembahasan kita kali ini mengenai teori-teori belajar matematika pada pembelajaran matematika di SD. Video pembelajaran ini saya buat untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah pembelajaran bilangan dan pengelolaan data di SD yang diampu oleh Dr. Supriyadi MPD. Pertama, ada teori belajar Brunner. Menurut Brunner, ada 3 tahap anak belajar matematika, yaitu yang pertama ada enaktif, yang kedua ikonik, dan ketiga simbolik. Brunner juga menganjurkan penggunaan metode discovery learning, inquiry learning, dan problem solving. Brunner berpendapat bahwa teori pengajaran harus mencakup 5 aspek utama, yakni pengalaman optimal, struktur pengetahuan untuk membentuk pengetahuan yang optimal, spesifikasi mengurutkan penyajian, peranan sukses dan gagal, prosedur untuk merangsang berpikir siswa di dalam lingkungan sekolah. Yang kedua ada teori belajar Diens. Nah, menurut Diens, ada 6 tahap anak belajar matematika, yaitu pertama ada tahap bermain bebas, kedua ada tahap permainan, ketiga ada tahap penelaahan kesamaan sifat, keempat ada representasi simbolisasi, dan kelima ada tahap formalisasi. Selain itu, Diens juga berpendapat bahwa pada dasarnya matematika dapat dianggap sebagai studi tentang struktur. Diens juga mengemukakan bahwa tiap-tiap konsep atau prinsip dalam matematika yang disajikan dalam bentuk yang konkret akan dapat lebih mudah dipahami oleh siswa. Yang ketiga ada teori belajar Van Hill yang mengemukakan bahwasannya ada 5 tahap anak belajar geometri. Yang pertama ada tahap pengenalan, yang kedua ada tahap analisis, yang ketiga ada tahap pengurutan, yang keempat ada tahap dedukasi, dan yang kelima ada tahap akurasi. Selain itu, menurut Van Hill, 3 unsur yang utama pembelajaran geometri yaitu waktu, materi pembelajaran, dan metode penyusun. Van Hill mengemukakan pengurutan topik-topik geometri harus disesuaikan dengan tingkat kesukarannya. Yang keempat ada teori belajar Brunel dan Van Ezen. Menurut teori, makna dari Brunel dan Van Ezen menyatakan bahwa pada situasi pembelajaran matematika yang bermakna. Selain itu, khusus dalam hubungan pembelajaran matematika di SD, Brunel mengemukakan apa yang disebut meaning theory atau teori makna sebagai alternatif dari drill teori atau teori latihan hafal ulangan. Teori belajar menurut Gagne. Objek belajar matematika menurut Gagne ada 2 objek, yaitu yang pertama ada objek langsung yang meliputi fakta, operasi, konsep, dan prinsip. Yang kedua ada objek tidak langsung yang mencakup kemampuan menyelidiki, memecahkan masalah, disiplin diri, bersikap positif, dan tahu bagaimana semestinya belajar. Menurut Gagne, ada 8 tipe-tipe belajar. Yang pertama, belajar isyarat. Yang kedua, belajar stimulasi respon. Yang ketiga, rangkaian gerak. Yang keempat, rangkaian verbal. Yang kelima, belajar membedakan. Yang keenam, belajar konsep. Yang ketujuh, belajar aturan. Dan yang terakhir, pemecahan masalah. Yang keenam ada teori Piaget.
Teori perkembangan kognitif atau teori perkembangan Piaget adalah aktivitas anak bila ia berinteraksi dengan lingkungan sosial dan lingkungan fisiknya. Pertumbuhan anak merupakan suatu proses sosial. Selain itu, Piaget berpendapat dalam perkembangan intelektual ada 3 hal penting yang menjadi perhatian Piaget, yaitu pertama ada struktur, kedua ada isi, dan ketiga ada fungsi. Menurut Piaget, perkembangan intelektual didasarkan pada 2 fungsi, yaitu organisasi dan adaptasi. Yang ketujuh ada teori Ausubel. Teori Ausubel berfokus pada belajar verbal, yaitu fokus pada sifat makna yang artinya bahan pelajaran itu harus cocok dengan kemampuan siswa. Ausubel mengemukakan 4 tipe belajar, yaitu pertama ada belajar dengan penemuan yang bermakna, kedua belajar dengan penemuan tidak bermakna, ketiga belajar menerima yang bermakna, dan yang terakhir belajar menerima yang tidak bermakna. Menurut Ausubel, dalam Sutomo 2015 ada 2 jenis belajar. Yang pertama ada belajar bermakna dan ada belajar menghafal. Yang kedelapan ada teori belajar Vygotsky. Vygotsky menekankan pada hakikat sosial kultur pembelajaran konsep teori perkembangan kognitif. Vygotsky berikut terdapat pada 3 hal. Yang pertama ada hukum genetik tentang perkembangan atau genetic law of development. Kedua ada zona perkembangan proksimal atau zona of proximal development. Dan ketiga ada mediasi. Vygotsky mengemukakan 3 kategori pencapaian siswa dalam upayanya memecahkan masalah, yaitu pertama ada siswa mencapai keberhasilan dengan baik, kedua siswa mencapai keberhasilan dengan bantuan, dan ketiga siswa gagal meraih keberhasilan. Yang kesembilan ada teori belajar Thorndike. Teori belajar stimulus respon pertama kali yaitu organisme, hewan atau orang belajar dengan cara coba salah atau trial and error. Hukum-hukum yang digunakan Edward L. Thorndike adalah hukum latihan dan hukum efek. Belajar yang dikemukakan Edward L. Thorndike disebut dengan teori connections atau dapat juga disebut trial and error learning. Ciri-ciri belajar dengan trial and error adalah ada motif pendorong aktivitas, ada berbagai respon terhadap situasi, ada eliminasi respon-respon gagal atau salah, ada kemajuan reaksi-reaksi mencapai tujuan. Nah, tadi kita sudah membahas teori belajar menurut para ahli. Kesimpulannya, sebagai pendidik, kita diwajibkan dan diharuskan untuk memahami tentang teori belajar. Terima kasih sebelumnya sudah menonton video pembelajaran ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.